Sebelumnya saya mohon dukungannya untuk selalu mengupload. Males moco ya, maksudnya itu mengajak membaca materi atau berita atau gosip gak apa-apa wis. Tapi saiki aku untuk tugas meringkas materi teori perilaku konsumen, hubungan perusahaan dengan bank, terus ini bentuk-bentuk perusahaan. Nah, semua tugas itu saya dapat dari berbagai sumber. Bila ada yang salah atau kurang tepat, kita sharing-sharing. Silakan di kolom komentar. Tolong subscribe, oke? Kita mulai untuk membacanya. 3 materi resume. Teori perilaku konsumen, hubungan perusahaan dengan bank, bentuk-bentuk perusahaan. Ayo, kita mulai. Sebelumnya like dan subscribe, oke? Oke, kita mulai kali ini dengan judul teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen terdapat 3 pemeran utama di dunia bisnis, yaitu produsen, konsumen, dan juga distributor. Namun dalam pembahasan kali ini kita akan membahas salah satu pelaku yang berperan penting dalam perekonomian di suatu negara, yaitu konsumen. Konsumen dapat diartikan sebagai pelaku ekonomi yang melakukan segala kegiatan konsumsi, di mana mereka akan membeli atau menggunakan suatu produk, baik itu barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan tentang teori perilaku konsumen beserta dengan hal-hal yang berkaitan di dalamnya. Definisi perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan sebuah proses yang harus dilalui oleh seseorang atau organisasi, mulai dari mencari, membeli, penggunaan, evaluasi, serta membuang produk atau layanan yang telah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Aktivitas ini akan ditunjukkan ke dalam beberapa fase, dari fase pra-pembelian hingga ke fase pasca pembelian. Berikut ini penjelasan dari ketiga tahap tersebut. Fase pra-pembelian. Sebelum pelaku kegiatan berbelanja, konsumen akan mencari informasi tentang produk yang ingin mereka beli, misalnya seperti produk kosmetik dan juga makanan. Tahap pembelian. Setelah fase pra-pembelian, pada tahap ini konsumen akan melakukan kegiatan transaksi dengan produsen, yaitu dengan cara membayar produk yang mereka inginkan. Fase pasca pembelian. Pada tahap ini konsumen akan menggunakan atau menikmati produk yang mereka beli dan melakukan evaluasi mengenai rasa dan efek dari produk yang mereka beli. Barulah mereka akan membuang produk tersebut setelah habis pakai. Pengertian perilaku konsumen menurut para ahli. Selain definisi dari perilaku konsumen di atas, ada beberapa definisi dari perilaku konsumen yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu sebagai berikut. 1. The American Marketing Association. Menurut TAMA,
Perilaku konsumen adalah sebuah proses yang bertujuan untuk berbagi interaksi dinamis dari pengaruh serta kesadaran perilaku dan juga lingkungan di mana seseorang akan melakukan pertukaran aspek kehidupan. 2. Schiffman dan Kanu. Perilaku konsumen merupakan sebuah proses yang harus dilakukan oleh pembeli mulai dari menemukan, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan bertindak berdasarkan sesuai dengan konsumsi produk dan layanan serta gagasan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang. 3. Angel, Blackwell, dan Minyard. Perilaku konsumen adalah sebuah aktivitas yang dilakukan pelaku ekonomi yang terkait dengan produk dan layanan, termasuk proses pengambilan keputusan yang berfungsi untuk memulai dan sekaligus memantau pembelian. Kegiatan tersebut dimulai dari mencari, mendapatkan, mengkonsumsi, dan sekaligus membuang atau tidak jadi mengenakan produk atau jasa tersebut. 4. Mowen. Menurut Mowen, perilaku konsumen merupakan segala aktivitas yang dilakukan ketika seseorang memperoleh, mengkonsumsi hingga membuang barang dan jasa pada saat proses pembelian. Teori perilaku konsumen. Terdapat beberapa teori yang digunakan dalam perilaku konsumen, yaitu diantaranya adalah sebagai berikut. Psikologial teori psikologi ini menerangkan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan faktor psikologis yaitu sangat dipengaruhi dengan adanya pendanaan dari kekuatan lingkungan yang ada di sekitarnya. Di dalam bidang psikologis, pembahasan mengenai perilaku konsumen sangatlah kompleks dan bahkan terbilang sangat rumit karena proses mental tidak bisa diamati ataupun dilihat secara langsung. Anthropological teori ini lebih menekankan perilaku pembelian dari sekelompok masyarakat dalam ruang lingkup yang sangat luas, misalnya seperti budaya, kelas sosial, dan masih banyak lagi. Teori ekonomi mikro menyatakan bahwa setiap konsumen, baik itu individu atau organisasi, akan terus berjuang untuk mendapatkan kepuasan secara maksimal. Mereka akan terus membeli produk tersebut jika mereka merasa puas dengan produk yang mereka konsumsi. Oke, kesimpulannya yaitu apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan sebuah proses dan aktivitas seseorang yang terkait dengan penelitian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta evaluasi produk dan juga layanan guna memenuhi kebutuhan secara keinginan mereka. Apa saja prinsip dalam analisis perilaku konsumen? Penghasilan terbatas dan kelangkaan. Konsumen dapat membedakan antara biaya dengan manfaat. Konsistensi konsumen dalam mengevaluasi manfaat yang tepat didistribusikan produk timbal balik. Konsumen mematuhi hukum, semakin berkurangnya kepuasan yang berlaku. Mengapa mempelajari perilaku konsumen sangat penting? Sebab memahami perilaku konsumen itu sangat bermanfaat bagi kepentingan untuk menciptakan campuran strategi dan juga pemasaran. Oke, terima kasih, sekian dulu, semoga bermanfaat yang saya baca sedikit-sedikit, 5 menit atau 10 menit membaca menyempatkan, dan ini semua saya dapatkan dari berbagai sumber. Apabila ada kekurangan atau kesalahan
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.